Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel YouTube Satria Ryu. Jadi di video kali ini gue pengen PNP-in si pelek PCX CBU ini ke PCX 150 nih guys. Nah, di sini mau gue memberikan informasi buat teman-teman yang mau pasang si velg PCX CBU ini di PCX 150. Nah, jadi yang pertama-tama ini bagian depannya udah pasti kita nggak bisa pakai Bossing gearbox punya PCX-nya yang standar. Jadi di sini gue udah pasang tadi dan udah gue pasang juga si gearboxnya. Jadi di sini gue pakai gearbox punya Vario 150. Cuman kan karena di bagian tromol depannya ini yang tengah ini dia lebih panjang ke sini. Nah, kalau si Vario 150 kan peleknya dia si tromolnya kecil ya, pendek. Nah, jadi ininya panjang. Di sini tinggal digerindain aja nih. Bagian sininya nih dipendekin biar pas sama si asnya ini, biar pas sama si ini nih pelek. Nah, di sini udah lurus ya, tuh kelihatan sininya nih. Pokoknya jadi yang perlu dibeli itu yang pertama si ini Bossing ini sama si piringan udah pasti, karena disc brake piringan punya si PCX 150 itu kan dia gede ya, lubangnya juga di sini nih, jauh, nggak di dalam kayak gini. Itu sama untuk di bagian belakangnya. Jadi gue udah ini, coba kita lihat dulu bentar ya. Nah, di bagian sininya itu dibubut, karena kalau nggak dibubut dia mentok ke gearbox belakang itu. Terus sebenarnya juga harus dibubut nih di bagian sininya, cuman gue belum sempat bubut di bagian sininya, karena kalau misalkan langsung dipasang tanpa dibubut dia tetap mentok ke bagian gearboxnya. Karena kalau si gearbox PCX CBU ini kan nggak PNP ya ke PCX 150, jadi nggak bisa dipasang di PCX 150 tuh. Ngakalinnya paling nanti kita tambahin ring di sini nih. Terus kan beda ya si gearbox PCX CBU sama PCX 150. Jadi gearbox PCX CBU itu dia masuk ke dalam sini nih, masuk ke dalam sini. Sedangkan kalau misalkan di PCX 150 Vario itu dia adanya di luar, nggak masuk ke dalam sini si gearboxnya. Jadi untuk ngakalinnya sementara buat teman-teman nih, tinggal kasih ring aja di sini sekitar 0,5 sampai 1 mili supaya dia agak keluar. Karena kalau misalkan nanti kita nggak ganjel, ininya nanti mentok nih, yang ininya nih mentok ke bagian gearbox si PCX 150. Nah, jadi daripada berlama-lama kita langsung coba pasang aja yuk di belakang si pelek PCX 150 gue ini. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya jadi kan kalau misalkan si PCX 150 itu kan pengeremannya dia yang belakang juga disc ya. Nah, kalau kita mau paksa pasang si pelek PCX CBU ini yang pengereman belakangnya tromol, udah pasti kita harus mengganti si rumah gearboxnya ini ke tromol. Nah, untuk proses pembuatan gearbox PCX 150 dirubah jadi tromol, videonya udah ada di konten gue sebelumnya, kalian bisa tonton aja dibutuhin apa aja. Jadi biar nggak banyak yang ibaratnya kok udah tromol bang, banyak yang tanya kayak gitu. Jadi ini kita udah pasang si gearboxnya yang udah khusus tromol. Di sini udah ada kampas remnya ya. Nah, jadi kalau misalkan mau dirubah ke tromol, kalian harus bubut nih bagian sininya, terus kalian beliin pin brake shoe di sini nih, sama otomatis kalian beli ini ini apa sih namanya, tali rem
tali rem di sini gue pakai punya Bit Karbu ya, kodenya KVY, sama paha rem di sini gue paha remnya pakai dari merek JRP ya. Udah cukup dah untuk pengereman tromol ini. Terus nanti kita siapin ring ini nih buat di bagian dalam, karena kayak tadi yang gue bilang, kalau si PCX 150 ini dia masuk ke dalam ya kan, kayak gini, dan ada kayak gininya nih nutnya. Kalau misalkan kita nggak ganjel ring, dia bakal nempel ke ini nih, nanti malah bikin macet karena nggak ada space di sini. Oke, kita kasih space sekitar ya 0,5 0,8 sampai 1 mili udah cukup lah, karena kalau misalkan kejauhan takutnya si kampas remnya ini neken ke bagian drum tromolnya itu terlalu dikit, kayak segini kalau misalkan kebanyakan nih. Jadi kalau bisa sih nggak usah terlalu gede ya ringnya, sekitar 0,5 0,8 atau 1 mili. Oke, jadi langsung kita proses pasang aja. Oke guys, jadi ini kita masukin dulu si ring ininya nih, ring spacernya buat pelek yang belakang. Kita taruh di dalam kayak gini ya, tuh udah pasang. Sekarang kita coba pasang si peleknya. Ini udah kepasang, dia nggak mepet, nggak ada serat. Pokoknya pastiin lagi ini nggak ada serat ya si peleknya. Tuh, udah enak. Nah, ini dia nih tuh. Kalau kita nggak ganjel ring, nanti dia bakal mepet ke sini. Makanya sengaja diganjel ring supaya ada spasi, jadi dia nggak bakal kena ke sini nih tuh. Jadi dia aman. Jadi kayak gitu teman-teman. Gue nggak tahu kalau misalkan di Vario apakah sama, tapi sebenarnya lebih baik sih dibubut aja sedikit sini nih, bagian sininya. Ngepasin aja nih sama nut yang ininya nih, dibubut nih. Cuma karena ini masih sementara ya kan, mungkin kedepannya bakal gua bubut juga. Dan kalau misalkan ada yang tanya, bang itu aman nggak? Aman ya, aman. Karena fungsinya itu ya ini, justru kalau misalkan nggak diganjel ring takutnya macet dia, karena mepet ke sini nih. Kalau misalkan di CBU kan nggak ada gininya ya, nggak ada nut-nut kayak gini nih, dia langsung masuk ke dalam semua, peleknya otomatis kan lebih ke sini gitu. Ya udah, langsung kita pasang aja dan kita coba tes.
pasang knalpotnya nih. Oke, jadi ini udah kita pasang nih si pelek PCX CBU nya di PCX 150 dan dia kita PNP-in ya. Untuk yang belum tahu cara PNP-in si PCX 150 jadi tromol, jadi teman-teman simak dulu video sebelumnya nih cara PNP-in nya, yaitu ada di video, scroll aja deh, ada pokoknya videonya. Nah, jadi untuk tampilannya kayak gini. Sebelumnya gua kasih sedikit informasi dulu, karena jadi kenapa gue pilih pelek si PCX CBU ini kan karena dia lebih kecil dari pelek bawaan si PCX 150. Jadi kalau pelek bawaan si PCX 150 itu kan yang bagian depan itu ukurannya 215 dan yang belakang ukurannya 3,5 inci. Nah, jadi kalau si pelek PCX CBU ini dia untuk bagian depannya itu ukurannya 1,85 ring 14, terus yang belakangnya 2,15 ring 14. Nah, jadi di sini gue juga udah pakai bannya itu dari merek Pirelli Diablo Rosso Sport yang pertama ya, yang medium compound, medium soft compound, dan belakangnya juga. Jadi sepasang gue pakein si pelek PCX CBU ini dengan ban Pirelli Diablo Rosso Sport. Nah, untuk ukurannya sendiri di bagian depan gue pakai ukuran 90/80 ring 14, yang belakang gue pakai 100/80 ring 14. Nah, jadi kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik, jika teman-teman juga pengen pakai pelek ini di motor PCX 150, teman-teman bisa ikutin nih tutorialnya yang udah gua sediain di video ini. Jadi mungkin kayak gitu aja dari gua. Jika teman-teman ada yang suka, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Nantikan video update terbaru dari si PCX 150 gue ini. Oke, terima kasih.